Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang kerangka konsep, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kerangka konsep, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian di dalam penulisan karya ilmiah. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dalam sebuah penelitian, kita harus paham benar tentang apa pengertian dari kerangka konseptual, ya, atau kerangka konsep. Nah, kerangka konsep yang tidak tepat tentu tidak akan bisa menjelaskan hubungan antara teori dengan variabel penelitian. Bagi kita yang masih bingung, berikut akan dijelaskan apa itu kerangka berpikir, kerangka konsep, serta hipotesis penelitian. Pada umumnya, kerangka ini digunakan untuk menghubungkan maupun menjelaskan baik secara panjang lebar mengenai topik atau tema yang akan dibahas. Biasanya, kerangka ini dihasilkan dari konsep ilmu maupun teori yang bisanya digunakan sebagai suatu landasan penelitian yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka ini juga berisi semua pengetahuan yang meliputi teori, prinsip, konsep, maupun hukum dan proposisi. Kemudian nantinya hal ini dapat membantu proses penyusunan dari kerangka konsep dan operasional suatu penelitian. Nah, untuk kerangka konsep atau kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi ya sebagai masalah yang penting. Nah, kemudian kerangka konsep itu apa? Merupakan suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan hipotesis penelitian itu merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis. Perbedaan kerangka berpikir, kerangka konsep, serta hipotesis penelitian. Jadi kerangka berpikir itu adalah sintesa, ya, atau teori baru tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Nah, sedangkan kerangka konsep ini dia melihat fenomena atau melihat satu permasalahan ya secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel-variabel yang didapatkan berdasarkan hasil dari deskripsi tadi. Nah, sedangkan hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan atau fenomena di dalam penelitian atau rumusan masalah penelitian. Biasanya ini rumusan masalah itu dia akan bergandengan dengan tujuan masalah dan manfaat dari penelitian yang ada di bab 1. Nah, cara membuat kerangka berpikir, jadi yang pertama itu menentukan variabelnya lebih detail. Ya, kita sebagai peneliti atau penulis karya tulis ilmiah itu harus menetapkan variabel datanya dulu dengan cara mendeskripsikan dari teori-teori yang sudah kita baca secara rinci. Nah, jika peneliti ini ingin mendapatkan segala macam teori, nantinya dia akan cari bahan-bahan pendukungnya sehingga terbentuknya kerangka berpikir yang lebih jelas dari berbagai macam lisensi atau literatur yang sudah dibaca. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai peneliti tersebut tentu harus menentukan variabel data terlebih dahulu ya. Nah, di bawah ini itu merupakan beberapa cara untuk bisa menentukan variabel data yang lebih detail. Contohnya atau salah satu diantaranya adalah memperhatikan terlebih dahulu judul. Kemudian, tentukan variabel data dari judul tersebut. Kemudian, tulis seluruh variabel data yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita buat. Setelah itu membaca buku-buku penelitian ya untuk menentukan variabel atau jurnal misalnya. Nah, itu dilakukan
dan kalian harus membaca literatur-literatur dari hasil penelitian yang lebih relevan atau yang terbaru seperti itu. Kemudian deskripsi teori serta hasil penelitian. Jika membaca buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kalian dapat mengungkapkan atau bisa menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang akan kita teliti. Kemudian yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Nah, di tahap ini kita menganalisis teori, maksud saya, juga hasil penelitian dari literatur yang kita baca. Tapi di dalam proses menganalisisnya, kita sebagai peneliti itu harus tahu mengkaji teori yang ditetapkan sesuai dengan objek penelitian. Nah, kemudian kita menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian pada literatur yang kita baca. Jadi di tahap ini kita melakukan sebuah analisis serta juga komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain, hasil dari kita searching artikel-artikel atau literatur yang atau jurnal-jurnal yang ada yang ada dan sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kemudian kita mensintesa kesimpulan. Nah, di tahap ini kita sebagai peneliti itu bisa melakukan sintesa atau bisa menyimpulkan secara sementara riset-riset dari yang sudah kita baca. Kemudian jadi kerangka berpikir, apabila sintesa kesimpulan itu sudah dilakukan, maka tahap yang terakhir kita bisa dapat menyusun skema dari kerangka berpikir. Nah, kemudian kita membuat kerangka konsep. Yang pertama, menyeleksi dan mendefinisikan konsep melalui logika yang berpikir. Kemudian mencoba menjelaskan berdasarkan masalah yang diteliti. Kemudian mengembangkan suatu pernyataan yang saling berhubungan dan mengembangkan konsep yang ada di dalam gambar maupun kerangka. Cara membuat hipotesis penelitian. Nah, hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif. Kalimat ini bersifat positif dan tidak normatif. Istilahnya seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Nanti setelah ini akan ada contoh. Kemudian variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional. Artinya bisa dihitung, bisa diamati, bisa diukur, dan bisa dimasukkan di tabulasi data. Kemudian hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Nah, jadi dari variabel-variabel ini nantinya akan muncul data tersebut signifikan atau tidak signifikan, dan itu nanti akan kita sinambungkan dengan hipotesisnya ini tadi, gitu. Apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, dan lain sebagainya. Kerangka konsep dapat berpijak pada kerangka teori yang dibentuk pada kerangka teori yang lebih kompleks dari kerangka konsep. Karena tidak semua variabel dalam kerangka teori diangkat menjadi variabel penelitian. Oleh karena itu, bab 2 pada tinjauan pustaka atau gambaran tentang literatur atau lisensi atau penjelasan deskripsi mengenai gambaran kerangka konsep penelitian dipaparkan. Peneliti wajib menjustifikasi mengapa variabel lain tidak diteliti. Alasan yang disampaikan harus ilmiah, bukan sekedar keterbatasan waktu, dana, tenaga, serta kemampuan ya. Nah, ini adalah contoh dari kerangka konsep. Jadi ada beberapa variabel ya. Ada variabel independen, ada variabel dependent, untuk ada variabel antara, variabel pengganggu, dan variabel kontrol. Untuk variabel independen atau variabel bebas, ini adalah menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Nah, untuk variabel dependen atau variabel terikat, ini keberadaannya menjadi akibat karena adanya independen variabel ini tadi. Disebut variabel terkait karena kondisi atau variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Kemudian variabel kontrol
Ini ya, dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang diteliti. Di sini juga ada variabel antara dan ada variabel pengganggu. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kemudian hipotesis juga pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahami hasil dari analisa data di penelitian kita. Nah, fungsi hipotesis ini menunjukkan adanya masalah, menunjukkan relevansi fakta, menentukan rancangan penelitian, memberikan penjelasan variabel yang akan diuji, memberikan kerangka konklusi, pedoman untuk memilih metode analisa data, dan dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi ini semua akan mengarah pada riset atau pada penelitian. Macam-macam hipotesis ya. Jadi ada namanya hipotesis penelitian, hipotesis statistik, kemudian hipotesis alternatif ya. Nah, untuk hipotesis penelitian ini menyatakan macam hubungan antar variabel secara operasional dengan di dalamnya ada bahasa jika dan maka. Untuk hipotesis statistik ini adalah alternatif dan nihil, kemudian hipotesis alternatif itu untuk hipotesis statistik ini maksudnya kita nanti akan mengkomparasi dengan data dari hasil analisa data di perhitungan penelitian kita. Jadi contohnya misalkan untuk hubungan atau perbedaan antara variabel A dengan variabel B misalnya. Kemudian ada hipotesis nol, itu tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Jadi khusus untuk hipotesis statistik itu biasanya ada sebutan dengan HA dan H0 atau HO. H1 dan H0 atau HA dan HO. Dasar merumuskan hipotesis berdasarkan teori, berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian pendahuluan, serta berdasarkan akal atau akal sehat peneliti, maksudnya dari memang pemikiran dari si peneliti itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dalam konsep dasar perumusan hipotesis ya. Jadi ada sumber masalah, kita lihat secara teoritisnya seperti apa, kemudian ada teori, kita cek dari sumber masalah ini atau dari fenomena, kita cek teorinya. Kita lihat penelitian terdahulu bagaimana, kemudian kita membuat penelitian pendahuluannya seperti apa, dan di sini kita menggunakan imajinasi atau kita berpikir secara thinking untuk merecovery dari hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga kita membuat novelty atau kebaruan yang ada pada penelitian kita. Nah, kemudian di sinilah terjadi perumusan hipotesis. Setelah perumusan hipotesis, kita menyiapkan instrumen, penelitian, variabel, dan data. Kemudian kita adakan atau kita lakukan pengujian hipotesis, serta setelahnya kita bisa menarik kesimpulan serta implikasi dari penelitian atau riset yang sudah kita lakukan. Pengujian hipotesis itu tadi menentukan atau ditentukan dengan alat dan metode pengukuran, kemudian rancangan penelitian, ada subjek dan objek penelitian, kemudian ada penjelasan atau diferensiasi variabel, kemudian ada sampel dan sampling, sampel ya, kemudian ada pengumpulan data serta pengolahan data. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya di dalam merumuskan hipotesis ini si peneliti itu harus punya setidaknya minimal itu dua variabel yang akan dikaji atau dua variabel yang akan diteliti. Nah, kedua variabel tersebut itu independen dan dependent, variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya yang variabel tergantung atau variabel dependennya 2,
1 variabel dependen atau variabel tergantung dan 2 variabel independen atau variabel bebas. Kemudian ada pertimbangan di dalam merumuskan hipotesis. Nah, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Nah, pertimbangan yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris, maksudnya itu memungkinkan untuk diungkap dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data. Nah, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur moral, nilai, atau sikap. Jadi, hipotesis ini kita mengkompilasi dengan hasil perhitungan data-data, bisa itu melalui manual dengan data tabel atau melalui perhitungan secara statistik dengan menggunakan SPSS. Kemudian ada jenis-jenis hipotesis ya. Nah, hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Jadi hipotesisnya ini disebut hipotesis alternatif, disingkat HA. Hipotesis alternatif ini atau hipotesis kerja ini menyatakan hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Nah, rumusan hipotesis kerja atau hipotesis penelitian atau disingkat HA ini ada jika dan maka. Jika variabel A, maka terjadi variabel B, atau ada perbedaan antara variabel A dan variabel B, atau ada pengaruh variabel A terhadap variabel B. Nah, kemudian setelah ada hipotesis alternatif atau HA, itu pasti ada H0 atau nol hipotesis disingkat HO. Nah, H0 ini juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik yang tadi sudah saya bilang dilakukan uji ukur dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, hipotesis nul menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh X terhadap variabel Y. Jadi rumusan atau kalimat yang ada untuk hipotesis nol ini artinya tidak ada perbedaan antara variabel A dengan variabel B, atau tidak ada pengaruh variabel A terhadap variabel B. Kemudian ada bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Ada hipotesis deskriptif, di mana ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Ya, dan karena penelitian itu ada deskriptif dan ada penelitian analitik. Rumusan masalah deskriptif, seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PTX. Kemudian H0-nya, semangat kerja karyawan di PTX 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Seperti itu. Untuk bentuk hipotesis dari penelitian deskriptif. Kemudian ini deskriptif yang kedua. Maksud saya untuk yang tadi itu contoh hipotesis 0, untuk yang ini adalah contoh hipotesis HA, alternatif. Jadi semangat kerja di PTX tidak lebih dari 75%. Jadi hipotesis statistiknya HO P sama dengan 75% dan HA P tidak sama dengan 75%. Kemudian ada hipotesis komparatif. Jadi hipotesis komparatif ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang komparatif. Contohnya untuk HA-nya, bagaimana produktivitas kerja karyawan di PTX bila dibandingkan dengan PTY. Nah, hipotesis nulnya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PTX dan PTY. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan di PTX dan di PTY. Kemudian hipotesis statistiknya artinya perhitungan data HO dan HA. HO U1 sama dengan U2 dan HA U1 tidak sama dengan U2. Artinya rata produktivitas dari karyawan PTX. Kemudian ada hipotesis asosiatif,
ya, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, rumusan masalahnya, adakah hubungan antara pengawasan yang melekat dengan efisiensi kerja pegawai di Departemen X. Jadi, perlu diingat untuk hipotesis ini itu menjawab rumusan masalah dari penelitian tersebut. Nah, untuk kesimpulan itu menjawab tujuan dari penelitiannya. Kemudian hipotesisnya, H0, tidak terdapat hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di Departemen X. Kemudian HA-nya, terdapat hubungan yang positif antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di Departemen X. Kemudian, hipotesis statistiknya HO, P sama dengan 0 dan HA, P tidak sama dengan 0. Artinya 0 itu tidak ada hubungan. Nah, tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0. Berarti ada hubungan. Jadi, P itu merupakan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Nah, karakteristik hipotesis yang benar. Jadi hipotesis itu menggunakan kalimat yang deklaratif, gitu ya. Nah, kemudian hipotesis itu juga merupakan jawaban sementara. Dapat dibuktikan secara empiris, ya. Kemudian berkaitan dengan teori-teori yang ada, hipotesis juga konsisten dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu tadi. Kemudian hipotesis itu hanya dibuat untuk penelitian analitik atau korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian hipotesis hanya dibuat untuk pertanyaan utama pada rumusan masalah ya. Kemudian hipotesis menyebutkan variabel secara spesifik. Hipotesis juga mengandung beberapa variabel bebas, independen, tetapi hanya mengandung satu variabel terikat ya atau dependent. Kemudian hipotesis dapat dibuat dalam bentuk hipotesis positif dan hipotesis negatif. Nah, hipotesis juga terdiri dari dua arah dan satu arah. Jadi ada contoh hipotesisnya. Kita lihat judulnya untuk ini adalah judul dari riset atau dari penelitian kompetensi fisioterapi. Ya. Contoh hipotesis ya, hubungan untuk judulnya, hubungan masa kerja dan sikap kerja terhadap kejadian LBP atau low back pain pada penenun di Kaltim. Rumusan masalah yang kita bisa tarik dari judul ini, apakah ada hubungan antara masa kerja terhadap kejadian low back pain, kemudian apakah ada hubungan sikap kerja terhadap kejadian low back pain. Kita bisa lihat di sini variabelnya ada dua. Variabel bebasnya ada dua, variabel terikatnya adalah low back pain. Jadi dependentnya masa kerja dan sikap kerja, independentnya adalah low back pain. Nah, dari rumusan masalah kita bisa tarik jawaban sementara melalui hipotesis. Kalau pertanyaan tadi, apakah ada hubungan antara masa kerja? Yang kedua, apakah ada hubungan dengan sikap kerja? Jawabannya, untuk hipotesis, ada hubungan yang HA ya. Ada hubungan antara masa kerja terhadap kejadian low back pain, ada hubungan sikap kerja terhadap kejadian low back pain. Maksud saya ini yang HA, ada hubungan antara masa kerja terhadap kejadian low back pain dan ada hubungan kerja terhadap kejadian low back pain. Nah, untuk H0-nya tidak ada hubungan. Seperti itu. Yang ini adalah contoh HA dan untuk H0 itu artinya tidak ada hubungan antara masa kerja atau tidak ada hubungan sikap kerja. Baiklah, anak-anak itu tadi pembahasan kita tentang materi, kerangka konsep, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Apabila kalian ada pertanyaan, mari kita diskusikan di Google Classroom. Dan ini tugas yang bisa kalian kerjakan. Jadi, tentukan variabel penelitian pada sebuah masalah penelitian. Jadi, kalian coba buat atau coba melakukan rekayasa dari beberapa penelitian.
2 atau 3 literatur yang kalian baca, kemudian kalian cocokkan untuk masalah penelitiannya, kemudian silakan kalian buat kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesisnya. Kemudian dibuat di kertas A4 yang tidak lupa diisi dengan identitas diri, dan tugas dikumpulkan di Google Classroom. Jika memang masih tidak paham atau masih kurang paham terkait tugas ini, bisa kita diskusikan di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi kerangka konsep, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Dijaga semangat belajarnya meskipun masih di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat belajar kalian dan Ibu harap motivasi untuk belajarnya lebih ditingkatkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.